Dok, setelah berobat, tensi saya itu kan normal, tapi saya tuh sering pusing. Padahal dulu waktu tensi saya tinggi, saya tuh nggak pernah pusing loh, dok. Menarik juga ya. Itu tadi pertanyaan menarik ya Nefrofriends dari seorang pasien, dan saya rasa itu adalah pertanyaan yang mungkin banyak ditanyain pasien-pasien hipertensi. Jadi pasien-pasien hipertensi ini dulunya mungkin tensinya tinggi-tinggi, terus berobat ya, mungkin mengubah gaya hidup, minum obat, terus tensinya bisa turun sampai normal. Tapi justru yang mereka rasakan malah nggak nyaman ya, jadi malah pusing, mungkin ada yang lemes gitu ya. Terus kenapa kok bisa gitu? Kak, masalahnya kalau misalnya seperti itu, mereka jangan-jangan akan kembali atau merasa lebih nyaman dengan kondisinya yang dulu. Nanti mereka nggak mau minum obat, ya nggak mau berobat, karena justru menurut mereka dengan menurunkan tensi malah badannya semakin nggak enak. Nah, itu sebenarnya kondisi yang bisa dibilang wajar juga enggak, tapi wajar dalam arti memang tubuh kita itu terkadang membutuhkan waktu untuk adaptasi. Jadi bisa dibayangin ya, kalau orang dulu itu dia mungkin dalam jangka waktu bertahun-tahun atau berbulan-bulan, tubuhnya itu sudah terbiasa dengan kondisi tensi yang mungkin tinggi, entah 160 lebih gitu ya. Makanya dengan adaptasi itu, dia tidak pernah merasakan ada pusing, ada rasa nggak enak, itu nggak pernah. Justru itu sebenarnya bagian yang cukup berbahaya atau poin berbahaya dari hipertensi. Karena dengan adanya hipertensi mungkin yang sifatnya itu kronik ya perlahan-lahan, akhirnya tubuh itu sempat beradaptasi. Tubuh manusia itu pinter loh, Nefrofriends ya. Jadi begitu ada perubahan sedikit, dia tidak akan langsung seperti orang panik kaget, enggak. Tapi kalau perubahan itu terjadi perlahan, bertahap, dia itu bisa mengadaptasi dan bisa menyesuaikan diri. Jadi akhirnya pada kondisi tensi yang cukup tinggi, tubuhnya tuh jadi merasa nyaman-nyaman aja gitu. Nah, itulah kenapa hipertensi itu disebut silent killer. Begitu tekanan darah itu turun, langsung tubuh itu harus beradaptasi lagi dengan kondisi yang baru. Jadi sebenarnya Nefrofriends, kalau Nefrofriends atau keluarga Nefrofriends ada yang mengalami seperti ini, jangan langsung menganggap bahwa ya sudah nggak minum obat lagi atau ya sudah nggak berobat lagi karena lebih nyaman di kondisi tensi yang tinggi. Nah, di situ kalau misalnya tubuh itu justru beradaptasi dan membiarkan tekanan darah itu tetap tinggi, disitulah nantinya akan terjadi kerusakan organ. Yaitu saya pernah jelaskan di video saya tentang silent killer ya, hipertensi silent killer. Jadi kalau memang kalian atau Nefrofriends atau keluarga Nefrofriends mengalami hal seperti ini, harus juga memberikan waktu pada tubuhnya untuk melakukan adaptasi lagi pada kondisi yang lebih baru. Jadi kalau tekanan darah itu normal, turun, dan tubuh itu rasanya nggak enak, mungkin pusing, kita harus memberikan waktu untuk tubuh kita beradaptasi. Caranya gimana? Ya, kalau memang tidak mengganggu sekali, ya kita harus menahan ya. Artinya itu, ya sudah nggak apa-apa sambil jalan, itu nanti tubuh akan pelan-pelan beradaptasi. Kalau memang pusing sekali, bisa konsultasi ke dokter, mungkin dibantu dengan obat-obat pusing sementara. Misalnya seperti itu. Tapi ada kemungkinan kedua, jangan-jangan pusingnya ini memang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan hipertensi. Jangan disalahkan terus tensi normal pusing karena itu, jadi belum tentu. Nah ini juga harus dipastikan ya, karena penyebab pusing itu kan banyak sekali. Jadi harus dipastikan apakah benar pusingnya ini terjadi karena perubahan adaptasi itu tadi. Karena sebenarnya tidak semua orang mengalami. Jadi ada orang yang turun dari 180, 200 ke 120, 130 juga nggak apa-apa. Artinya kan kita juga harus mengevaluasi apakah betul-betul tidak ada penyebab pusing yang lain. Jadi kalau memang ada pusing yang terus-menerus, yang sangat mengganggu kehidupan, sangat mengganggu aktivitas, boleh konsultasi ke dokter dulu. Misalnya nanti pusing itu kan juga bisa misalnya dari masalah di mata atau masalah misalnya di saraf ya, itu banyak sekali kemungkinan. Jadi itu harus dicari juga, jangan terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa pusing ini terjadi karena tensi yang terlalu rendah, padahal tensinya normal gitu ya. Hati-hati dengan penilaian seperti itu, karena justru nanti kalau kita salah menilai dan kita membiarkan tensi itu terus tinggi, maka yang terjadi adalah nantinya kerusakan organ. Jadi gitu ya Nefrofriends, semoga jelas. Itu adalah pertanyaan yang mungkin banyak sekali ditanyakan oleh para penderita hipertensi. Share video ini ke semua orang yang kamu sayang dan stay tune terus untuk video berikutnya.